Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, saya Dina Nafilah dari kelas 1D akan menjelaskan atau menyampaikan mengenai unsur-unsur kebudayaan. Dan ini ada kaitannya dengan mata kuliah Ilmu Budaya Dasar yang didoseni oleh yang terhormat Bapak Dr. Rofi M. Hum. Oke, baiklah kita mulai. Yang pertama ada pengertian unsur-unsur kebudayaan. Apa sih yang dimaksud dengan unsur-unsur kebudayaan? Kalau kita mendengar kata unsur-unsur, pastinya terbesit dalam pikiran kita adalah faktor pendukung. Nah, jadi dalam artian umum di sini dipaparkan unsur-unsur kebudayaan merupakan komponen-komponen yang membentuk suatu kebudayaan. Biasanya terdapat 6 unsur utama kebudayaan, yaitu ada bahasa, agama, nilai, norma, teknologi, dan seni. Dalam memahami sebuah kebudayaan, maka setiap unsur kebudayaan tersebut harus dibagi menjadi 3 kategori wujud kebudayaan, yaitu sistem ide, aktivitas, dan artefak. Oke, selanjutnya ada pengertian unsur-unsur kebudayaan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut A.B. Taylor. Menurut A.B. Taylor, unsur-unsur kebudayaan adalah hal-hal yang kompleks, mencangkup beberapa elemen di dalamnya seperti kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat istiadat, serta kemampuan yang dapat diperoleh manusia sebagai bagian dari kelompok masyarakat tersebut. Nah, pendapat selanjutnya ada dari Ki Hajar Dewantara. Ini tokoh pahlawan. Menurut Ki Hajar Dewantara, unsur-unsur kebudayaan meliputi bahasa, adat istiadat, seni, agama, dan teknologi. Ki Hajar Dewantara menganggap bahwa kebudayaan merupakan buah budi dari manusia yang muncul karena adanya hasil alam serta kodrat masyarakat. Ia juga melihat kebudayaan sebagai bentuk dari kejayaan masyarakat yang mampu mengatasi kesulitan-kesulitan serta menjadi awal dari munculnya tata tertib di masyarakat. Kemudian yang ketiga ada pendapat dari Kutcharaningrat. Menurut Kutcharaningrat, unsur-unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa. Budaya merupakan keseluruhan dari perilaku makhluk seperti manusia, serta hasil yang dapat diperoleh makhluk tersebut melalui berbagai macam proses belajar, serta tersusun dengan sistematis dalam kehidupan bermasyarakat. Next, selanjutnya ada pendapat dari Clyde Kluckhohn. Menurut Clyde Kluckhohn, menurutnya, unsur-unsur kebudayaan memuat 7 unsur-unsur kebudayaan, di antaranya bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup, dan teknologi, sistem mata pencarian, religi, dan kesenian. Kemudian yang kelima ada pendapat dari Melville J. Herkovitz. Menurut Melville, ada 4 unsur pokok kebudayaan, yaitu alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Oke, selanjutnya yang keenam ada pendapat dari Masionis. Menurutnya, unsur-unsur budaya dibagi ke dalam 6 unsur utama, yaitu simbol, bahasa, nilai, kepercayaan, norma, dan teknologi. Dan yang ketujuh ada pendapat dari Malinowski. Menurut Malinowski, unsur-unsur pokok kebudayaan memuat 4 perkara, yaitu norma, organisasi, ekonomi, alat-alat, dan lembaga atau petugas pendidikan dan organisasi kekuatan.
Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengertian unsur-unsur kebudayaan menurut para ahli. Kemudian selanjutnya ada pembagian unsur-unsur kebudayaan. Ini dalam arti umum ya, biasanya. Pembagian ini meliputi yang pertama ada bahasa. Dalam ilmu antropologi, bahasa disebut sebagai linguistik, yang digunakan sebagai cara untuk membangun tradisi, menciptakan pemahaman, hingga memenuhi kebutuhan sosial. Kemudian yang kedua ada pengetahuan. Unsur ini terbentuk secara konkret dan dikembangkan secara terus-menerus sehingga manusia dapat mengetahui berbagai kegunaan teknologi yang nantinya akan menunjang keberlangsungan hidup. Dan yang ketiga ada seni. Munculnya unsur kebudayaan pada seni berawal dari penelitian para antropologi mengenai aktivitas seni yang dilakukan oleh masyarakat tradisional. Dalam penelitiannya, seni tidak hanya berupa artefak, tapi juga dapat berupa nyanyian, musik, tari, seni pahat, relief, hingga seni ukir. Kemudian selanjutnya ada adat istiadat. Adat istiadat merupakan unsur kebudayaan paling abstrak yang dibentuk sejak lama. Bahkan adat istiadat akan tetap ada, meskipun sifatnya tidak tertulis. Ada beberapa unsur adat istiadat yang dikutip dalam buku Ajar Hukum Adat oleh Yulia tahun 2016, yakni adanya tingkah laku seseorang dilakukan secara terus-menerus, berkesinambungan, selalu, always, adanya dimensi waktu dan diikuti oleh orang lain. Ditiru ya. Kemudian ada arsitektur. Unsur kebudayaan bisa diaplikasikan dalam ranah arsitektur. Hal ini terlihat dari keragaman bangunan, ya rumah, candi, dan bangunan lainnya. Kemudian yang keenam ada teknologi. Perkembangan teknologi tidak terlepas dari elaborasi ilmu pengetahuan yang semakin maju. Keuntungan hadirnya teknologi bukan hanya sebagai pelengkap, tapi juga dapat mempermudah segala urusan termasuk membantu banyak orang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya ada agama. Agama menjadi salah satu faktor pendukung unsur kebudayaan. Pasti, karena unsur religi masyarakat telah terbentuk sejak lama. Lahirnya kepercayaan ini disebabkan karena banyak masyarakat percaya terhadap kekuatan supranatural. Hal ini memunculkan konsepsi yang benda-benda sakral dan profan dalam kehidupan manusia sehingga menimbulkan sistem keyakinan, pengikut, atau umat yang menganut keyakinan tertentu hingga perayaan. Jadi bersifat mistik tuh udah ada dari dulu. Kita tuh percaya adanya kekuatan, meskipun pada waktu itu, pada zaman dulu itu, mungkin belum ada teori teologi atau teori tentang Tuhan-Tuhan. Itu sih yang diajarkan waktu mata kuliah IBD yang saya ingat. Oke, yang terakhir ada sosial ekonomi. Nah, unsur ini adalah unsur kebudayaan yang merupakan elemen sosial ekonomi yang menyangkut mata pencarian dari hubungan dengan organisasi sosial ya, bersosialisasi. Nah, itu tadi faktor-faktor pendukung atau pembagian-bagian dari unsur kebudayaan. Kemudian yang terakhir ada pembahasan mengenai cara melestarikan unsur-unsur kebudayaan. Ada banyak cara pastinya, tapi saya di sini akan memaparkan 5 saja. Yang pertama ada mempelajari semua kebudayaan melalui video, buku, hingga datang langsung ke suku tertentu. Jadi diteliti atau didokumentasikan
dicari seperti itu. Dan yang kedua, ada mengikuti semua kegiatan yang menyangkut kebudayaan seperti pentas seni dan mengunjungi museum. Nah, ini berarti kayak seperti wujud partisipasi ya terhadap budaya, menyukai atau kalau bahasa kitanya jas merah, jangan lupakan sejarah. Dengan mendatangi museum itu kita tuh akan menimbulkan atau memicu timbulnya gairah ya atau rasa mengagumi karya-karya dulu, budaya-budaya yang ada di dunia ini. Oke, yang ketiga ada menggunakan produk dalam negeri. Nah, dengan menggunakan produk dalam negeri, khususnya kita ya, budaya kita, itu sebagai wujud nasionalisme terhadap keragaman atau budaya yang ada ya di negara kita, budaya kita sendiri. Merasa bangga, dan untuk melestarikannya ya kita memproduksi untuk menjaga, melestarikan, memproduksi barang sendiri daripada kita memproduksi barang luar. Sedangkan barang lokal tuh yang pertama barang sendiri, yang kedua tidak kalah bagusnya, yang ketiga ya untuk itu tadi melestarikan kebudayaan yang ada di negara kita. Kemudian yang keempat ada berperan aktif melalui komunitas budaya. Berperan aktif. Nah, ini berpartisipasi ya, artinya berkontribusi juga dalam melestarikan budaya melalui komunitas atau ya perkelompokan seperti itu. Kemudian yang kelima ada menjalin hubungan dengan suku lain. Menjalin hubungan dengan suku lain. Ya, dengan menjalin hubungan dengan suku lain bagus. Di samping kita menambah ilmu baru, budaya baru, dengan catatan tanpa menghilangkan budaya sendiri. Akulturasi atau pencampuran berkontribusi dengan budaya lain itu nggak ada salahnya. Budaya yang lain masuk, tetapi budaya sendiri jangan dihilangkan. Itu catatannya. Dan kita harus bisa memfilter mana sih yang baik yang bisa kita ambil. Nah, itu tadi cara-cara melestarikan unsur-unsur kebudayaan. Terima kasih, syukron. Saya sangat berterima kasih atas untuk telah mendengarkan saya, telah menyimak materi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.